Shalom keluarga damai, bertemu kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera Kamis 6 Maret 2025. Mari kita bersama-sama mengawali renungan kita ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Engkau selalu hadir dalam hidup kami, menyertai kami dalam setiap langkah, mengasihi kami dalam segala keterbatasan kami. Kami mau selalu mengikut-Mu Tuhan, mendengarkan suara-Mu dalam keseharian kami. Biarlah firman-Mu boleh mengajar kami, menegur kami, dan membawa kami lebih dekat kepadamu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami mendengar dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah Bapak Ibu Saudara punya akun Instagram? Atau mungkin media sosial yang lain? Berapa nih followersnya? Atau mungkin followingnya yang lebih banyak? Buat Bapak Ibu yang mungkin tidak terlalu suka bersosial media, mungkin tidak terlalu familiar ya dengan istilah ini. Istilah followers itu merujuk kepada orang yang mengikuti account orang tertentu. Nah, seorang influencer biasanya bisa memiliki ratusan ribu bahkan jutaan followers. Followers ini bisa melihat setiap update yang dibagikan oleh sang influencer. Bisa berkomentar, bisa menyukai, atau bahkan mungkin bisa mengirim pesan pribadi kepada influencer tersebut. Namun, bukan berarti bahwa followers tersebut benar-benar memiliki relasi yang intim dengan sang influencer. Bahkan, sangatlah mungkin sang followers tidak betul-betul mengenal kepribadian influencer tersebut. Dan besar kemungkinan sang influencer tidak mengenal dan bahkan tidak menyadari keberadaan followersnya. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidaklah demikian relasi antara Tuhan Yesus dan pengikutnya. Yesus adalah Tuhan yang memberikan segalanya bagi kita, bahkan nyawanya bagi kita, agar kita bisa menikmati hidup yang berelasi dengan Tuhan. Tidak perlu diragukan lagi betapa Ia sangat mengasihi kita. Namun, bagaimana halnya dengan kita? Apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadi pengikut Yesus yang sejati? Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Lukas 9 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka semua, "Jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengikut Yesus adalah panggilan yang menuntut pengorbanan dan komitmen penuh. Yesus menegaskan 3 hal yang harus dilakukan oleh setiap pengikutnya: menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia. Mari kita renungkan masing-masing poin ini lebih dalam lagi. Yang pertama, menyangkal diri. Menyangkal diri berarti melepaskan ego dan keinginan pribadi untuk tunduk kepada kehendak Tuhan. Ini berarti menolak dosa, meninggalkan kebiasaan yang tidak berkenan kepadanya, atau bahkan mengesampingkan ambisi duniawi yang tidak selaras dengan rencananya. Menyangkal diri adalah tanda ketaatan dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat kehidupan kita. Selama ini apa yang menjadi fokus kita? Untuk apa kita meluangkan sebagian besar waktu dan tenaga kita? Apa yang paling kita cintai dalam keseharian kita? Benarkah kita mencintai Tuhan? Atau ternyata kita lebih mencintai diri kita sendiri, keluarga, pekerjaan, bisnis kita, atau segala prestasi dan pencapaian kita? Dalam segala hal yang kita kerjakan, sudahkah kita melibatkan Tuhan di dalamnya? Apakah kita memuliakan Tuhan melalui hal-hal yang kita kerjakan itu? Atau ternyata dalam setiap hal, bahkan di dalam pelayanan kita, ternyata kita hanya berfokus kepada diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menyangkal diri bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Sebagai manusia dengan natur berdosa, kita cenderung untuk mementingkan diri kita. Kita ingin mengendalikan segala sesuatu dalam kehidupan kita, sehingga seringkali
kita jatuh dalam dosa. Kita menganggap diri kita sendiri yang benar, sehingga kita gagal untuk memandang kepada Tuhan dan gagal meletakkan Dia sebagai Raja dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk menjadi pengikut Yesus, langkah awal yang harus kita lakukan adalah menyangkal diri. Karena hanya dengan menyadari bahwa kita ini bukan siapa-siapa, hanyalah manusia yang berdosa, yang tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, barulah kita dapat sungguh-sungguh berserah dan tunduk kepada Yesus. Yang kedua, memikul salib setiap hari. Memikul salib berarti bersedia menanggung penderitaan dan tantangan demi Kristus. Salib melambangkan pengorbanan dan kesetiaan, meskipun itu berarti menghadapi kesulitan, penolakan, atau bahkan penganiayaan. Yesus telah lebih dahulu memikul salibnya untuk menebus kita. Dan sebagai muridnya, kita dipanggil untuk tetap setia meskipun jalan yang kita tempuh tidak selalu mudah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap kita memiliki salib yang harus kita pikul. Ada banyak tantangan kehidupan yang harus kita hadapi, dan tantangan tersebut unik bagi setiap pribadi. Mungkin ada di antara kita yang harus menghadapi berbagai hinaan dan cercaan, bahkan mungkin pukulan hanya untuk dapat pergi ke gereja. Mungkin ada di antara kita juga yang di dalam karir kita ada begitu banyak cobaan yang mengharuskan kita melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Kristus. Mungkin kita juga harus menghadapi berbagai permasalahan hidup, baik itu di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, secara finansial, sakit penyakit, yang kemudian dijadikan kesempatan oleh si iblis untuk menggoda kita meninggalkan Yesus. Atau bahkan bisa juga hidup kita begitu nyaman, semua terpenuhi, sehingga kita tidak lagi merasa membutuhkan Kristus. Dan akhirnya kita menjadi semakin jauh dari Dia. Setiap kita memiliki salib yang berbeda. Namun kita bersyukur Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak pernah sendirian. Yesus sudah memberi teladan dan Dia juga ada bersama kita, menyertai kita dalam kita memikul salib itu. Bapak Ibu yang terkasih, mengikut Yesus berarti kita siap memikul salib, kita siap menderita dan berkorban demi Kristus. Kita mau setia kepadanya dalam kondisi apapun, karena Dia sendiri jugalah yang memberi kekuatan bagi kita. Yang ketiga, mengikut Yesus. Mengikut Yesus bukan hanya sekedar mengetahui ajarannya, tetapi juga menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu berarti meneladani kasih-Nya, hidup dalam kebenarannya, dan berjalan sesuai dengan pimpinannya. Mengikut Yesus juga berarti mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya dan menjadikannya pusat dari segala sesuatu yang kita lakukan. Berjalan bersama dengan Yesus setiap waktu, 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, non-stop. Mengikut Yesus adalah komitmen. Tidak hanya sekedar mengenalnya, mendengar firman-Nya, memujinya, namun sungguh-sungguh menikmatinya, berjalan bersamanya, dan melakukan misinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketiga hal ini, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus, bukanlah tugas yang mudah. Tetapi kita pun tidak melakukannya dengan kekuatan sendiri. Melalui pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan untuk dapat hidup setia kepada panggilannya. Jadi, sudah siap ikut Yesus? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih-Mu. Ketika Engkau memanggil kami untuk mengikut Engkau, Engkau telah terlebih dulu berkorban bagi kami yang berdosa ini. Ajarilah kami ya Tuhan, untuk kami dapat menyangkal diri, memikul salib, dan setia mengikut-Mu setiap hari. Berikan kami kekuatan untuk hidup bagi-Mu, dan ajar kami untuk rela berkorban untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.